saya meng-highlight apa yang tadi disampaikan di awal oleh Pak Nur Salim, bahwa suksesnya pembangunan di sebuah kabupaten itu sebenarnya dibutuhkan sinergitas semua pihak. Kita tidak bisa mengandalkan pada sektor APBD dan PAD, karena kalau kita lihat kemampuan fiskal Kabupaten Lamongan tentunya semuanya sudah bisa mencermati berapa besar itu. Satu sisi yang bisa kita harapkan untuk bisa mendukung program-program pembangunan, terutama kalau kami berbicaranya adalah sektor lingkungan gitu ya, pembangunan di sektor lingkungan adalah pada sisi CSR. Seperti yang disampaikan di dalam PP itu, di PP 47 tahun 2012 disampaikan di klausul pasal 2. Di sana muncul bahwa sekali lagi saya mengatakan bahwa CSR itu sebenarnya relate atau inline-nya adalah dengan PT. Jadi untuk kegiatan usaha yang sifatnya masih CV, apalagi tadi disampaikan, kira-kira UMKM bisa nggak? Tidak, itu tidak termasuk, tidak punya kewajiban untuk CSR. Bagi teman-teman PT, dialah yang wajib untuk mengalokasikan dana CSR. Di pasal 7 diatur bahwa perusahaan yang tidak mengalokasikan dana CSR, maka dia bisa dikenakan sanksi. Jadi sebenarnya seperti itu. Saya secara prinsip, secara pribadi, tadi kalau Pak Nusari menyampaikan di Jakarta kondisinya seperti itu, kalau kami di lingkungan hidup punya mimpi seperti Banyuwangi. Banyuwangi itu di sektor lingkungan hidup yang namanya kontribusi CSR itu betul-betul dapat membantu program pelestarian lingkungan. Salah satunya ketika pembangunan sektor penyediaan laboratorium lingkungan itu dibangun dari APBD, kemudian sarana prasarana penunjangnya, peralatan yang mahal-mahal itu disupport dari dana CSR. Disitulah muncul yang namanya sinergitas. Karena dari perusahaan itu ada kewajiban untuk melakukan pengujian pemantauan kualitas air, pemantauan kualitas udara, pemantauan pencemaran tanah. Nah, mereka otomatis tidak harus jauh-jauh. Jadi ada yang namanya simbiosis mutualisme. Kemudian kalau saya menyampaikan pada aspek yuridis gitu ya, di Undang-Undang 32 itu juga disampaikan ya di pasal 68 bahwa yang namanya perusahaan atau kegiatan usaha itu harus bersinergi dengan pemerintah, salah satunya adalah dengan memberikan kontribusi pengelolaan lingkungan yang baik. Komitmen pengelolaan lingkungan itu sebenarnya sudah dituangkan jelas di dalam, kalau di dalam substansial struktur perizinan lama itu di izin lingkungan. Dalam konteks perizinan berusaha yang baru berbasis PP 5 tahun 2021, kewajiban mereka itu sudah tertuang di dalam persetujuan lingkungan. Nah, konteksnya apa saja? Mereka wajib untuk melakukan pengendalian pencemaran air, mereka wajib melakukan pengendalian pencemaran udara, mereka wajib untuk melakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik dan sesuai dengan ketentuan teknis. Prinsipnya demikian. Kemudian kira-kira apa yang sudah didapat begitu ya Pemkab Lamongan? Kira-kira apakah mereka sudah berkontribusi positif di dalam konteks pembangunan lingkungan yang ada? Kalau tadi di awal sudah disampaikan beberapa data, kami memang sebagian besar juga menerima CSR dari teman-teman industri. 5 tahun kebelakang ini support dari teman-teman industri untuk dukungan fasilitas pengelolaan sampah cukup tinggi. Bantuan dari beberapa industri, ternyata di kami ada sekitar 21 industri yang sudah support untuk itu. Dukungan untuk pemberian gerobak sampah. Jadi mulai industri yang tersebar di Pantura, di arteri primer jalan nasional, semuanya secara umum telah berkontribusi dalam fasilitasi penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan. Di mana kalau kita lihat dari aspek itu, setidaknya mereka cukup berkontribusi positif di dalam konteks pengendalian pencemaran yang ada. Jadi konteksnya mereka sudah support untuk pembangunan lingkungan dan upaya pelestarian lingkungan. Satu sisi kita mungkin hanya bisa melihat pada sektor pengelolaan sampah, tapi di dalam upaya pengelolaan sampah yang baik itu juga akan sangat relate dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan secara umum. Sesuai dengan visi bersama ya, artinya kalau kita mengatakan ini visi nasional begitu,
pembangunan lingkungan itu kan target utamanya adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan 3 indikator IKA, IKU maupun IKL. Indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Sama halnya itu diturunkan di dalam kabupaten kota. Pak Bupati juga punya yang namanya indeks kinerja utama dan indeks kinerja daerah. Kebetulan di kami indeks kinerja daerah untuk sektor lingkungan hidup juga IKLH. Maka apa istilahnya ya, konsentrasi kami adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat di Kabupaten Lampung. Karena kalau kita ngaji di undang-undang juga di pasal 65 yang namanya lingkungan hidup yang sehat dan baik itu adalah satu, itu hak masyarakat. Yang kedua, tadi saya, Bapak Ibu yang hadir di sini, industri kegiatan usaha yang punya kewajiban yang sama dilanjutannya di pasal 67. Jadi secara prinsip kita kalau berbicara peningkatan kualitas lingkungan hidup itu adalah tanggung jawab kita bersama. Saya, Bapak Ibu, kami dari pemerintah, Bapak Ibu masyarakat, pelaku usaha kegiatan dalam hal ini adalah pemilik PT yang konteksnya adalah dia yang wajib CSR. Prinsipnya demikian. Mungkin itu yang bisa jadi bahan diskusi ya buat kita semuanya berkaitan dengan kira-kira seperti apa sih CSR bidang lingkungan, memang benar-benar sudah support belum terhadap pelestarian lingkungan hidup. Tapi satu sisi mimpi besar kita sebenarnya masih banyak. Tadi Pak Hamid sudah menyampaikan ya, misalnya Pak Bupati punya 11 program prioritas utama, salah satunya misalnya adalah berkaitan dengan wajah kota Lamongan. Bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk menghadirkan wajah kota Lamongan yang cantik. Lah, seperti itu. Jadi, saya juga mengakui bahwa parsialnya CSR yang diberikan oleh perusahaan itu sebenarnya agak mengganggu juga, mengganggu dalam artian karena kalau kita di Pemkab kan inginnya dengan adanya fasilitasi dari teman-teman Bapelitbangda, program-program besar yang merupakan prioritas itu dapat digarap bersama oleh mereka. Nah, kalau polanya mereka itu parsial, lebih ke teman-teman masyarakat berdampak di area lokasi kegiatan, tidak salah juga, karena memang itu komitmen wajib yang harus mereka lakukan untuk menjaga komunikasi baik dengan masyarakat sekitar. Tapi harus lebih dalam konteks ada prioritas lain dibanding dengan ada tanggung jawab lain, bukan prioritas lain, tanggung jawab lain selain pada masyarakat berdampak yang ada di sekitar lokasi kegiatan.